Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Fatihah biasa disebut dengan ejaan Surat Al-Fatihah. Kenapa disebut dengan Fatihah? Kenapa tidak dengan nama yang lain? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Surat Al-Fatihah sebagai pembukaan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama Surat Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah berarti pembukaan. Surat Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah yang terdiri dari 7 ayat. Selain dijuluki pembuka, sebagaimana arti Al-Fatihah, Surat Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Kitab, yang artinya adalah induknya kitab Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga menjadi bacaan wajib saat sholat dan biasa dibaca sebelum membaca surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Surat Al-Fatihah dikatakan sebagai As-Sabul Matsani, yang berarti ayat yang jumlahnya 7 dan dibaca berulang dalam setiap sholat. Terjemah ayat dari Surat Al-Fatihah sendiri yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun keistimewaan Surat Al-Fatihah ini ialah para ulama menyebutkan bahwa Surat Al-Fatihah berisi makna Al-Quran secara keseluruhan. Di dalamnya ada kandungan tauhid, hukum, jaza, jalan hidup Bani Adam, dan lain-lain. Itulah mengapa surat ini disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran, karena tempat kembali sesuatu disebut atau induk. Surat ini juga merupakan rukun sholat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan bahwa tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, padahal sholat merupakan rukun Islam yang paling utama. Surah ini disebut pula dengan ruqyah, artinya jika surah ini dibacakan pada orang sakit akan sembuh dengan izin Allah, sebagaimana hal ini terdapat dalam kisah para sahabat yang meruqyah seorang tokoh. Ketika mereka mampir, mereka menggunakan surat Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah. Untuk tafsir dari surat Al-Fatihah ini, saya membacakan dari kitab tafsir Jalalain. Yang pertama, ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini, ayat yang pertama tidak ditafsirkan, hanya berarti saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian tafsir ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud dari lafaz ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagian zat yang berhak untuk disembah atau Tuhan semesta alam. Artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia,
jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lain. Masing-masing mereka disebut alam. Oleh karenanya, ada alam manusia, alam jin, dan alam lain sebagainya. Lafal al-alamin merupakan bentuk jama dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata alamah atau tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Kemudian tafsir dari ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Selanjutnya ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yaitu di hari kiamat kelak. Lafal Yaumuddin disebut secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari kiamat? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 16. Bagi orang yang membaca Maliki, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ghafiruz Zanbi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifah atau dikenal. Selanjutnya tafsir ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu seperti mengesahkan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua. Kemudian ada tafsir dari ayat ke-6, Ihdinas syiratal mustaqim, yang berarti tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maksudnya adalah jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut, bukan jalan mereka yang dimurkai, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, dan bukan pula dan selain mereka yang sesat, yang dimaksud adalah orang-orang Kristiani. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristiani. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga sholawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Salawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.